Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 11 IPA 2. Kita Pagi, bertemu Pak. ya, Pagi, Pak. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah ya, sejarah Indonesia kelas 11, di mana kita akan melanjutkan materi pertemuan kita di pertemuan hari ini dengan membahas mengenai Indonesia masa kekuasaan dari VOC. Sebelum Bapak awali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa berencana masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Alia, apakah ada Alia? Sampai. Amanda ada? Izin, Pak. Izin. Oke. Ya. Kemudian Atala? Hadir, Pak. Hadir. Chandra? Nggak ada ya? Oke, nggak ada kabar. Baik, 11 IPA 2, kita mulai pembelajaran hari ini tanpa berlama-lama biar durasi waktunya cepat dan kalian segera saya sampaikan. Hari ini seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan memasuki Indonesia masa kekuasaan dari VOC. Sebelum saya mulai, saya akan munculkan terlebih dahulu slide-nya. Nah, ini dia tentang VOC ya. Oke, sudah muncul belum di depan layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Ini adalah salah satu era dari penjajahan bangsa Barat yang paling awal, ya, di mana pemerintahan dari VOC ini adalah menjadi cikal bakal dari penjajahan yang konon katanya Indonesia ini dijajah sampai 350 tahun oleh Belanda. Sebagaimana kita ketahui bahwa VOC ini adalah perusahaan dagang dari negara Belanda. Ya, sehingga kita juga harus tahu struktur pemerintahannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kebijakannya apa saja di Indonesia. Kenapa harus mempelajari ini? Yang pertama adalah ini terletak pada silabus kita dari Kemendikbud bahwa di kurikulum 2013 ada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penjajahan bangsa Barat mulai dari Portugis, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Sebelum kita mulai, ada yang tahu 11 IPA 2 ini gedung apa ya? Gedung Fathahillah, Pak. Ersa, gedung Fathahillah. Fathahillah. Gedung apa nih, Ersa? Kalau Ersa tahu nih, gedungnya sekarang jadi apa? Di museum, Pak. Jadi museum. Nah, jadi museumnya namanya adalah Museum Jan Pietersen Koen, Pak. Atala, jawabannya adalah Jan Pietersen Koen. Jan JP Koen. Pietersen Koen atau JP Koen. Nah, oke, sudah ketemu namanya. Saya mau tanya sekarang, selain Atala, ada yang tahu nggak kebijakan apa yang tadi saya sempat bilang, ini orang terkenal banget, bahkan saking terkenalnya dia terkenal karena galaknya. Sabrina, Pak. Oke, apa? Coba dijawab. Kebijakan apa yang dia keluarkan? Sabrina, Pak. Ya, silakan Sabrina. Memonopoli perdagangan secara paksa. Memonopoli perdagangan secara paksa. Hunian warga bisa diambil VOC dengan bebas walaupun harus dalam paksaan. VOC berambisi untuk mengambil kekuasaan di semua wilayah. Jadi VOC ini adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi kalau di Indonesia kan VOC ini diartikan sebagai perusahaan dagang Hindia Timur. Lalu apa sih yang melatar belakanginya? Nah, latar belakang dari penjajahan VOC di Indonesia ini adalah latar belakang dulu dia didirikannya. Yang pertama adalah terjadinya persaingan antara sesama pedagang Belanda. Maka atas usulan dari Staten General, yaitu semacam DPR-nya pemerintah kolonial Belanda, udah deh, daripada kita berantem-berantem sesama bangsa Belanda, dari mencari rempah-rempah, kenapa nggak kita gabungkan saja perusahaan-perusahaan dari negeri Belanda ini menjadi sebuah perusahaan yang besar. Nah, tadi sempat saya tanya nih, sebelum saya ke arah ke hak oktroynya, apa sih hak oktroy itu? Nah, saya mau tanya dulu, daerah mana saja sih kira-kira yang dikuasai sama si VOC ini? Ada yang tahu? Narita. Narita, baik. Silakan Narita. Ada Makassar,
Mhm. Ada Makassar. Ada lagi? Berarti kan kalau berhasil menguasai wilayah yang besar, Bapak mau tanya lagi nih, berarti ini VOC ini sebuah perusahaan tapi menjajah gitu ya, Narita ya? Menguasai, betul ya, karena menguasai berarti menjajah ya. Oke, terima kasih. Kenapa Pak bisa memerintah VOC ini? Kok perusahaan bisa menjajah? Nah, ini uniknya VOC. Tidak ada perusahaan manapun yang bisa seperti VOC kalau saya kira. Ya. Kenapa? Nah, coba di-mute lagi. Karena ini. Nah, karena dia punya, tadi sempat saya bilang, dia beda sama perusahaan yang lain. Yang bedanya apa? Dia punya hak oktroy. Dia ini seperti negara. Jadi perusahaan tetapi dia seperti layaknya sebuah negara yang menjajah di wilayah Nusantara. Nah, wilayah yang disebutkan oleh Saudara Rita tadi tentunya tidak semua langsung kebijakan dari VOC di Indonesia. Saya mau tanya sama saudara satu orang ya. Saya mau tanya apa sih arti dari Verplichte Levrantie ini sama saudara lagi deh, laki-laki ya. Sama saudara Muhammad Agil. Ada Muhammad Agil? Iya Pak. Ya, Muhammad Agil, Verplichte Levrantie itu apa ya? Jadi Verplichte Levrantie adalah kebijakan yang mengharuskan rakyat Indonesia menyerahkan hasil bumi dalam jumlah dan harga tertentu kepada pemerintah Belanda. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menarik, ini pajak sebenarnya ya. Nah, ini pajaknya dalam bentuk rempah-rempah ya Gil ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya, apa dampaknya bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kerajaan-kerajaan? Lutfia, dampaknya apa bagi kerajaan-kerajaan di Indonesia? Kalau khususnya kalau kerajaan tuh bakal kayak terpecah belah gitu. Jadi bangsa VOC juga mudah buat ngalahin bangsa Indonesia. Jadi gampang dikalahin gitu. Udah terpecah belah kayak gitu. Oke. Boleh Bapak tanya kerajaan mana saja kira-kira yang pecah oleh Divide et Impera ini? Tentunya VOC itu menjadi contoh kita karena ternyata sebesar apapun perusahaannya dia akan hancur juga. Nah, saya mau tanya sama Iya Pak. Ya, Tifa, coba faktor apa yang menyebabkan VOC ini runtuh atau bubar? Ada korupsi yang dilakukan para petinggi VOC, terus VOC juga punya banyak utang, terus adanya persaingan dengan kongsi dagang lain, terus ada juga karena biaya perang yang ditanggung VOC sangat besar. Oke, bagus sekali. Terima kasih Diva, udah lengkap ini ya. Tadinya saya mau menjawab beberapa orang lagi, tapi sudah terjawab ya. Jadi intinya adalah VOC ini korupsi ya. Jadi saya tambahkan, faktor lain dari VOC ini bubar adalah gara-gara adanya perang Napoleon. Nah, minggu depan kita akan bahas begitu ya. Oke, coba sekarang saya satu orang saja yang mau saya kasih poin ya. Cukup besar, poinnya 85, yang bisa Ersa Pak. Ersa, silahkan saya kasih poin Ersa ya. Jadi setelah menemukan daerah penghasil rempah-rempah itu kan perdagangan semakin meningkat. Nah, tetap namanya adalah nama India. Indianya punya Belanda. Nah, gitu ya. Jadi kita akan memasuki periode penjajahan Belanda per tanggal 1 Januari 1800. Ingat banget tahun baru, pas tahun abad yang baru ya, itu kita dijajah oleh Belanda. Tetapi singkat dulu karena tahun 1806 kita dijajah oleh Prancis. Jadi Belanda cuma singkat dulu karena Belandanya keburu dijajah oleh Prancis, maka secara tidak langsung kita juga akan dijajah oleh Prancis. Di bawah Gubernur Jenderal siapa? Nah, itu minggu depan kita akan bahas siapa pemimpinnya, kebijakan seperti apa. Tapi yang jelas untuk pertemuan VOC hari ini saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan dapat dipahami. Untuk selanjutnya pada pertemuan untuk tindak lanjut dari pertemuan ini, kalian kerjakan di Google Classroom ada 10 soal PG ya, bagian dari pertanyaan VOC ini, dan dilanjutkan ada penugasan dari Bapak berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, yaitu politik Divide et Impera. Tolong dibuatkan tabelnya ya. Kerajaan mana saja, nama perjanjiannya apa, latar belakangnya apa, dan dampaknya apa ya. Dibuat dalam bentuk tabel, dikerjakan minggu depan, dikumpulkan bersama dengan yang di Google Classroom-nya dikerjakan. Jadi ada 2 penilaian untuk hari ini. Satu di Google Classroom 10 soal PG, satunya lagi adalah buat tabel
dampak dari divide et impera bagi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaannya mana saja, latar belakangnya apa, kemudian nama perjanjiannya apa, dampaknya apa, ya. Saya kira cukupkan sampai di sini. Tolong dipimpin oleh KM. Kita ketemu lagi minggu depan ya. KM dipimpin dulu berdoa biar kita apa yang sudah pelajari hari ini menjadi berkah ya. Silakan KM. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup pelajaran, maka kita berdoa untuk kebaikan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 11 IPA 2 atas atensinya. Saya akhiri ya. Terima kasih.